Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sahabat Bina Taruna Gorontalo TV ya. Kita kembali lagi di channel Bina Taruna Gorontalo TV dan tentunya kita akan menghadirkan konten-konten dan pastinya menarik dan juga memberikan informasi sekaligus edukasi juga kepada para subscriber kita ya. Dan senang sekali kita berjumpa lagi ya di kesempatan kali ini dengan topik atau konten yang berbeda. Nah, di masa pandemi atau pandemi masih belum berakhir nih ya sahabat Bina Taruna Gorontalo. Dan untuk perguruan tinggi di Bina Taruna Gorontalo khususnya di STITEK ini tetap menjalankan programnya. Nah, salah satunya adalah kerja praktek. Nah, kita akan mengetahui lebih lengkap bagaimana kerja praktek di Sekolah Tinggi Teknik STITEK Bina Taruna Gorontalo dan kita sudah kedatangan narasumber atau tamu kita. Yang pertama ada Pak Suratman Ursilu ya selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil. Halo Pak. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Dan narasumber kedua kita ada Ibu Elawati selaku Ketua Program Studi Arsitektur. Halo Bu. Halo. Iya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Dan narasumber ketiga kita dari mahasiswa ya atau peserta dari kerja praktek STITEK ada Fani Yartiasin. Halo Fani. Halo Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini Fani? Baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Nah, jadi sahabat Bina Taruna Gorontalo TV itulah dia 3 narasumber kita untuk konten pada kali ini ya. Dan langsung saja kita akan mengetahui lebih lengkap atau lebih jelas lagi seperti apa kerja praktek yang ada di STITEK Bina Taruna Gorontalo dari Pak Suratman dulu ya. Nah, Pak Suratman mungkin bisa jelaskan kepada sahabat Bina Taruna Gorontalo TV seperti apa itu kerja praktek. Kerja praktik itu merupakan suatu kegiatan akademik mahasiswa tentunya pada mata kuliah bidang keteknikan. Nah, kalau pada forum studi teknik sipil maupun arsitektur itu dia ada pada semester 7 mata kuliah kerja praktek. Nah, jadi dengan adanya kuliah kerja lapangan atau KP itu, mahasiswa bisa membawa implementasi lapangan yang diperoleh di kelas ataupun di bangku kuliah, implementasi langsung itu ke lapangan dengan cara bagaimana mereka bisa menciptakan suatu lapangan kerja dan bagaimana mereka melakukan aktivitas kerja di luar proyek yang mereka inginkan. Oke, jadi kerja praktek merupakan mata kuliah wajib yang ada di STITEK ya untuk prodi arsitektur maupun teknik sipil di semester 7. Seperti itu. Oke. Jadi itulah dia ya untuk kerja praktek itu bagaimana dan kita ke persiapan dulu ya. Persiapan karena kemarin mungkin sudah dilepaskan ya mahasiswa peserta kerja praktek dan kita mau tahu bagaimana persiapan kerja praktek dari Ibu Elawati. Silakan Bu. Ya, untuk persiapan kerja praktek itu yang pertama tentunya mahasiswa mencari lokasi atau tempat proyek, kemudian mereka atau kami memberikan dari institusi kami memberikan surat rekomendasi ke proyek tersebut, kemudian proyek tersebut membalas surat rekomendasi tersebut, kemudian di situ mengatakan bahwa proyek tersebut menerima mahasiswa dari kita. Kemudian setelah sudah lokasi masing-masing untuk proyek itu kami mengadakan coaching kemarin. Kebetulan hari Jumat kemarin tanggal 4 Desember kami coaching atau pembekalan kepada mahasiswa. Oke, jadi persiapannya yang pertama mereka mencari dulu tempat lokasi kerja praktek mereka. Kemudian mereka diadakan coaching atau pembekalan seperti itu. Oke, mungkin bisa diberikan penjelasan mengenai pembekalan atau coaching itu ada materi-materi apa saja yang diberikan? Jadi untuk materi coaching kemarin atau pembekalan itu ada 3 materi. Yang pertama bagaimana manajemen pengawasan di proyek. Kemudian yang kedua bagaimana teknisi pelaksanaan kerja praktek mahasiswa di lokasi proyeknya atau di lokasi perusahaan. Kemudian yang ketiga bagaimana sistematika penyusunan laporan. Oke, itu yang diberikan selama coaching atau pembekalan kepada mahasiswa ya. Oke, berapa jumlah yang ikut KP pada tahun ini? Jumlahnya 21 orang, jadi ada 2 prodi, teknik sipil sama arsitektur. 21 orang ya yang turun ke lapangan. Nah, kita ke mahasiswa dulu ya. Ada Fani Yartiasin. Nah, ini dari mahasiswa sendiri apa yang dipersiapkan untuk mengikuti kerja praktek? Jadi yang pertama mempersiapkan diri untuk mengikuti kerja praktek ini, yang kedua mengikuti coaching, dan yang ketiga mencari informasi tentang perusahaan tempat kita akan turun kerja praktek. Oke, Fani sendiri sudah ada lokasinya? Iya, Oke, bisa disebutkan mungkin lokasinya di mana? di Bualemo. Di Bualemo ya.
Oke, lembaga teknis juga. Iya. Oke, kita ke Pak Suratman dulu ya, sahabat Bina Taruna Gorontalo TV. Kita mau ke Pak Suratman dulu, ingin bertanya bagaimana mekanisme pelaksanaan diselenggarakan berapa lama ya, dan juga nantinya bakal ada yang mengawasi atau bagaimana, langsung kita tanyakan ke Pak Suratman. Silakan Pak. Jadi waktu pelaksanaan kerja praktik itu dia sekitaran 2 bulan, ya. Jadi waktu turunnya itu dari bulan Desember tanggal 4 sampai dengan Februari, awal bulan Februari tahun 2021. Kemudian pada saat pelaksanaan KP tersebut itu ada pengawasan langsung oleh dosen lapangan, ya. Jadi kita sebagai dosen memonitor langsung bagaimana progres, bagaimana kerja tim mereka di lapangan, sehingga itu merupakan bahan acuan kita sebagai pelapor nanti pada institusi. Kira-kira apa dan bagaimana mekanisme mereka di lapangan. Oke, ya ke Ibu Ella lagi ya. Nah, kalau tadi ada pengawasan atau monitoring dari dosen pendamping lapangan. Nah, kalau di lokasinya sendiri, apakah ada yang ditunjuk sebagai pengawas mereka sendiri atau bagaimana? Ya, memang kalau dari kampus ada dosen pendamping lapangannya masing-masing kelompok minimal 2 orang dosen pendamping lapangannya. Kemudian untuk di lokasi proyek atau perusahaan juga ada pembimbingnya itu ditunjuk langsung oleh proyek tersebut. Jadi Oke, ada 2 mendampingi. ada 2 mendampingi ya, satu dari pihak kampus, satu dari pihak lokasi ya, atau proyek mereka. Nah, setelah mereka melakukan kerja praktek selama 2 bulan, apakah apa yang akan mereka buat? Dan mungkin ada seminar atau dan lain sebagainya? Nah, jadi setelah mereka di lokasi selama 2 bulan, setelah itu melakukan penarikan, kemudian mereka selain membuat laporan, jadi mereka juga kan seminar akan diuji, ada dosen pengujinya. Oke, jadi nantinya akan diseminarkan juga ya. Jadi mereka harus mengikuti dengan baik ya kerja praktek. Nah, kita ke Pak Suratman lagi ya. Kita ke Pak Suratman mau tanya pelaksanaan kerja praktek ya di masa pandemi, apakah ada hambatan atau kesulitan tertentu? Ya, saya rasa untuk kesulitannya itu tidak terlalu sulit. Intinya saja memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian pada era pandemi seperti ini dibandingkan dengan tahun kemarin, itu jumlah mahasiswa per kelompok itu dibatasi. Yang kemarin jumlahnya sampai 6 sampai 5. Nah, untuk tahun ini di era pandemi ini kita batasnya hanya sampai 4 orang. Itu pun nantinya mereka saat lapangan itu memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker dan lain sebagainya untuk menghindari pencegahan COVID-19 ini. Oke, jadi hanya mempertegas protokol kesehatan ya. Kemudian untuk diskusi langsung dengan mahasiswa, apakah dibatasi berapa kali, gimana? Apakah cuma sekali turun atau berapa kali turun untuk dosen pembimbing lapangan? Itu kita sebagai dosen di lapangan itu kita lihat dulu langsung bagaimana sejauh mana progresnya mahasiswa. Setelah kita lihat sudah cukup bahwa atau bisa kita laksanakan waktu langsung, itu kita turun. Bukan berarti kita tarik ke sana, tidak. Kita lihat sejauh mana dulu berapa persennya pekerjaan di sana. Nah, kita langsung terjun ke lapangan melihat apa dan bagaimana kinerja mereka di lapangan dengan memperhatikan protokol kesehatan kemudian jaga jarak pusat. Oke ya. Jadi ya sahabat Bina Taruna Gorontalo TV, itulah dia pembahasan mengenai kerja praktek Stitek Bina Taruna Gorontalo di masa pandemi ya. Karena kita ketahui bersama bahwa pandemi masih belum berakhir dan perguruan tinggi harus tetap melanjutkan progres untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Nah, kita ke Ibu Ella lagi ya. Nah, ini Bu Ella selaku dosen pembimbing lapangan juga ya. Harapan ke peserta KP itu seperti apa? Untuk harapan kami khususnya ke mahasiswa yang melakukan kerja praktek, waktunya kan agak lama, 2 bulan. Memang kami sudah pikirkan dari kepanitiaan itu, ini merupakan suatu latihan juga bagi mahasiswa karena mereka sudah mendapatkan teorinya di mata kuliah. Ada beberapa mata kuliah mereka sudah belajarkan itu, kemudian implementasinya ke lapangan. Tentunya harapan kami dari kampus, mahasiswa benar-benar mengikuti kerja praktek ini supaya menjadi Ya. Dan kita ke Pak Suratman lagi, pesan untuk mahasiswa peserta KP. Ya, pesan saya untuk mahasiswa peserta KP itu agar selalu memperhatikan kondisi kesehatan. Yang kedua, tetap memperhatikan juga schedule yang terlaksana di lapangan. Ketiga, adanya koordinasi ya antara pelaksana, mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan. Yang keempat, itu harus ada tanggung jawab. Ya, tanggung jawab, kemudian disiplin juga harus tingkatkan. Itu saja merupakan pesan saya kepada mahasiswa.
Oke, jadi harus menjaga nama baik alma mater ya, benar sekali. Oke, dari mahasiswa dari Fani sendiri apa pesan-pesannya untuk teman-teman yang mengikuti kerja praktek? Pesan saya kepada teman-teman, semoga kita bisa selalu kompak di lokasi kerja praktek nanti dan bisa membawa pengalaman kerja seusai kerja praktek. Oke ya. Oke, jadi sahabat Bina Taruna Gorontalo TV, kita sudah berbincang-bincang mengenai kerja praktek yang ada di Sekolah Tinggi Teknik STITEK Bina Taruna Gorontalo ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada konten kali ini ada Pak Suratman, terima kasih ya Ibu Ella dan juga mahasiswa kita ada Fania Tiasin ya dari program studi Teknik Sipil. Oke, terima kasih dan semuanya para subscriber Bina Taruna Gorontalo TV jangan lupa untuk like dan juga komen ya topik apa yang kita akan bahas nantinya dan tentunya jangan lupa untuk subscribe. Oke, demikian untuk konten pada hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.